Dan saya postingan-postingan saya selalu memberi manfaat yang banyak dengan nuansa CTC. Ya, apa itu? Training gratis. NLP online training gratis berhadiah. Sudah gratis berhadiah lagi. NLP online training advance gratis berhadiah. Dan semuanya saya bikin grup. Kemudian motivational speaking gratis buat grup juga. Dan puluhan seminar offline dan online yang gratis dan bermanfaat. Orang-orang training mengistilahkan materinya daging. Ya, meskipun gratis saya tidak preview, saya kasih manfaat dia. Nah, terus satu lagi yang saya tempuh yaitu berlayar di lautan biru. Apa itu berlayar di lautan biru? Kita tidak berdarah-darah untuk bersaing dengan teman-teman trainer NLP karena waktu itu lagi pesat-pesatnya banjir training NLP. Semuanya training NLP. Dan saya membuat merek baru yang namanya Simple NLP. NLP ESM itu Edit Submodality, Mastery, dan kemudian CTC. Ada 3, tetapi yang saya branding kuat adalah CTC-nya, dan saya tidak sering bicara tentang SNLP maupun ESM karena kedua-duanya NLP. Kalau CTC ini berbeda, meskipun itu anaknya NLP, tetapi dia sudah cabang yang baru. Demikian mungkin penjelasan saya, Bu Aya, untuk apa yang sudah saya lakukan tentang mungkin bersinggungan dengan branding yang sudah dijelaskan Bu Ayat. Ya, wah ini cerdas ini ya, cerdas. Saya bilang karena apa? Tidak perlu berdarah-darah, ya. Tidak perlu keluar uang. Mungkin itu terjadi kan sebelum pandemi. Dan sebetulnya jauh sebelum pandemi karena saya mulai dari 2014 CTC itu. Ya, jadi 6 tahun sampai sekarang. Jadi antisipasinya sudah dilakukan jauh sebelumnya itu. Ya. Ya, jadi itu yang saya bilang tadi cerdas. Sudah tahu masa depan seperti apa ya. Ya, padahal mungkin sebelumnya pikirnya hemat aja kan gitu, Pak. Ya. Jadi yang tidak perlu uang, tetapi mempersingkat waktu. Karena apa? Memang Facebook itu dulu awal-awal kan cari teman tuh, Pak. Iya. Ya, Facebook itu kan cari teman. Punya Facebook. Ya, cuma memang mungkin ada nanti yang kita kita bicarakan lebih lanjut lagi ya. Tapi di sini saya mungkin konsisten. Itu yang kadang kan pebisnis itu nggak konsisten ya. Nggak tahan dengan perubahan cuaca, nggak tahan dengan perubahan kondisi. Nah ini ada yang lihat atau enggak, ada yang baca, ada yang like berapa, pokoknya terus hajar ya, terus setiap hari itu. Memang di dalam promosi seperti itu. Nah, kita nggak bisa ngomong sekali kemudian orang nancep di pikiran tadi top of mind kan nggak bisa. Harus diulang-ulang terus kan begitu. Nah ini menarik ini. Nanti teman-teman yang sekarang di sini ini beberapa mahasiswa muda-muda. Sekarang mahasiswa itu kayaknya, kamu Facebook apa enggak? Enggak, Bu. Facebook itu punyanya orang tua-tua gitu, Pak, bilangnya. Nah, jadi ini nanti kan terkait dengan segmen kan, Pak ya. Terkait dengan pasarnya ya. Tapi sebelum kita lanjut mungkin ada yang mau bertanya dulu ini. Ada teman yang tadi Bu saya sebentar. Saya nyela sedikit, ada Bu Titin Martini. Oh ya? Bu Titin sudah gabung? Dibuka ininya. Ya Mas Malam. Ya, mohon maaf, saya perjalanan ya, mendadak harus keluar kota. Ya, pokoknya saya ngikutin aja. Ya, oke. Ya wes, lanjut Bu Titin. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah Bu Titin. Ya, terima kasih. Sebetulnya kalau ada Bu Titin, gayeng lagi karena Bu Titin juga punya banyak pengalaman dalam membranding mungkin tiara saktinya itu ya. Ya, nanti kita next time bikin event khusus untuk Bu Titin ya. Siap Bu Titin? Ya, siap. Ya. Lanjut. Kembali lagi ke yang tadi ya. Ini
Mungkin sambil nunggu tadi ada yang mau tanya. Nah, silakan nanti kalau tanya bisa dinyalakan raise hand atau ini tulis di chat ya. Silakan. Jadi branding yang dilakukan Pak Jumala melalui Facebook itu memang sudah difikirkan dan dilakoni dengan konsisten. Ya. Tentu apa-apa yang orang apa yang ada di pikiran kan mesti gitu. Kalau Facebook kan apa yang sedang apa ya, status itu loh. Apa Pak kata-katanya apa itu Pak? Kalau apa yang Anda pikirkan gitu ya? Ya. Mesti kan begitu. Apa yang Anda pikirkan? Nah, ini mungkin tidak apa yang Anda pikirkan, cuma apa yang bisa saya berikan mungkin gitu ya Pak? Ya betul. Jadi selalu yang dipost ya. Selalu yang dipost adalah sesuatu yang bermanfaat. Ya. Maka memang kita harus bijak ya, harus bijak menggunakan Facebook. Nah, ini tadi yang kembali lagi ke gimana dengan yang anak muda ini Pak. Mungkin saya mewakili pertanyaan anak muda ini yang mereka sudah mulai meninggalkan Facebook karena bisa jadi sekarang Facebook dipenuhi sama orang-orang tua atau mungkin zamannya sudah berubah atau gimana. Walaupun beberapa anak muda juga sudah mulai lagi masuk ke Facebook sekarang ini karena ada di situ sekarang ada fitur-fitur, ada apa ya, aplikasi yang memang memungkinkan sekali untuk bisnis itu di Facebook itu. Monggo Pak Jumala mungkin bisa ditambahkan. Ya, sebelum saya menjawab, saya ingin mengabari Bu Soraya, ada Mas Raffi kepingin bertanya juga ya. Tapi sebentar ya Mas Raffi, saya jawab pertanyaannya Bu Aya dulu ya. Ya Pak, siap Pak, bawa. Oke. Bu Aya, jadi sebenarnya yang terpenting adalah ini catatan saya yang 8 poin ini. Dia mau menggunakan Facebook, mau menggunakan Instagram, mau menggunakan media yang lain pun tidak masalah. Karena Facebook memang harus diakui itu adalah medianya orang-orang tua. Nah, karena memang mengapa saya tidak menggunakan Instagram, ada 2 alasan penting. Yang pertama, saya sudah tua, Bu Aya. Terus yang kedua, memang target market saya adalah para psikolog, terapis, dokter, dosen psikologi. Itu target market utama. Waktu itu memang bukan anak muda, tetapi yang terpenting untuk dipelajari adalah ini 8 poin saya ini. Silahkan diotak-atik secara teori maupun secara perasaan. Cocok apa enggak ngerti, tapi itulah kira-kira yang saya lakukan. Jadi kalau anak-anak muda Bu Aya, boleh saja dia menggunakan 8 poin ini, tetapi menggunakan media yang berbeda. Di media yang cocok. Iya, dengan IG ya, misalnya. Yang cocok ya. Salah satunya adalah konsisten, ojo molah malih. Wingi ngomong dodolan anduk, saiki ngomongnya dodolan apa? Jangan berubah-ubah, nanti orang tidak hafal. Nah, bikin orang hafal ini lama ya, gitu. Saya kira gitu, Bu Aya. Oke, sip ya. Jadi cocok Pak memang ya. Secara teori juga cocok. Artinya memang kita menggunakan media apa. Misalnya Facebook pun, kalau untuk muda ya nanti lihat, ini ada kan Facebook yang tertarget Pak. Kita targetnya siapa? Kita betul. Pilih. Saya juga ngambil langkah tertarget juga. Iya, ya ini ada poin lagi. Satu konsisten, kemudian tertarget. Kalau misalnya Facebook, lihat orang-orang yang misalnya saya jualan batik ya Pak. Saya jualan batik. Nah jadi nanti ditargetkan siapa? Ya orang-orang yang dia kadang lihat batik apa-apa. Nah itu yang diambil. Jadi sama, ini tersegmen. Ya. Di konsep pemasaran juga kita promosi di mana, lihat segmen mana yang kita tuju. Nah kalau memang di Facebook kok tidak ada segmen yang pas, ya mungkin memang kita pakainya yang Instagram. Tapi konsep konsisten dan terus menerus itu sangat penting ya di dalam melakukan promosi. Ini kesempatan kepada Mas Raffi untuk bertanya, silakan Mas. Mungkin nanti yang lain juga ada yang tanya. Silakan Mas Raffi. Oke, terima kasih Bu Aya atas kesempatannya, Pak Jumala yang
Oke. sudah mengisi ya. Udah berbagi ilmu banyak lah. Baru sedikit tapi udah banyak Makasih. dagingnya lah. Alhamdulillah. Udah banyak dagingnya Pak, bener Pak. Ini saya ngerasain sendiri soalnya. Ya. Daging berarti ya, daging banget ini. Daging banget ini. Kalau Daging. sekarang daging banget lah pokoknya lah. Oke Pak, tadi kan Bapak di awal pernah bilang kan bahwa Bapak cuma masarin CTC ini cuma 2 media. Yang pertama media WhatsApp dan media Facebook ya. Di awal-awal itu. Jujur saya juga lagi bangun agensi marketing Pak sebenarnya Pak. Lagi kecil-kecilan lah. Dan sekarang ada project bangun bimbel, tapi karena bimbelnya udah gede jadi kita lagi perekrutan mitra. Udah beberapa kali melakukan strategi dan prospecting. Cuma yang jadi masalah bisa itu Pak di Zoom Pak yang itunya Pak yang poin 8 itu Pak. Oh, ini. Iya. Oke. Ada beberapa yang mau saya tanyakan sih Pak ketika Bapak udah membranding CTC ini lewat Facebook. Ya. Yang pertama di poin nomor 3 mengenai tertarget. Jadi kalau saya kan karena kita di bimbel dan pencari kemitraan, saya biasanya masuk ke mereka yang di grup-grup franchise atau mereka yang lagi nyari kemitraan. Biasanya saya melakukan prospecting di situ Pak. Kemudian di grup kayak misalnya contohnya grup ibu-ibu mencari peluang usaha atau bisnis gratis dan sebagainya Bang, yang berhubungan dengan bisnis dan perkumpulan ibu-ibu lah, sama perkumpulan bapak. Karena kita kan targetnya emang mereka yang pengen buka usaha tambahan. Di situ saya mulai bingung Pak sebenarnya Pak di sini. Jadi engagement-nya kok sedikit banget ketika di grup, sedikit banget yang like. Padahal itu sebenarnya udah sesuai dengan target kita. Terus saya udah mulai bingung juga sih Pak mengenai target dan bagaimana kita mencari target yang tepat di Facebook. Itu mungkin yang poin nomor 3. Untuk yang poin nomor 4 Pak, grup yang relevan itu sebenarnya yang seperti apa Pak? Soalnya saya juga saya mencari kemitraan. Jadi bisnis saya kan emang kemitraan. Emang B2B kalau nggak salah ya, B2B. Jadi emang kita melakukan mengajak bisnis lah. Bagaimana kira-kira kalau CTC itu dia mencari grup-grup yang relevan? Mungkin itu sih Pak, itu dulu ya Pak. Mungkin soalnya ke depan saya juga mau tanya lagi soalnya. Ya wes, oke. Ya, semangat. Gimana Bu Aya, langsung ya? Langsung aja Pak. Ya, Ya. oke. Mas Raffi, terima kasih. Dasar ini Mas Raffi, anak muda yang sudah bikin bisnis. Jadi gini ya, menjawab yang untuk relevansinya dengan pertanyaan nomor 3, saya mulai sadar tertarget yang pertanyaannya terutama tentang tertarget. Branding itu kalau menurut saya ini ya, saya kan mitra saya juga banyak, tetapi mitra ini tidak saya pakai untuk branding. Saya brandingnya adalah kepada the end user, kepada masyarakat banyak. Yang nge-branding saya ini masyarakat banyak, bukan mitra. Jengfa itu salah satu mitra saya, ini peserta. Terima kasih hadirnya Jengfa dari Surabaya. Iya, Jengfa ini mitra setia saya, ini luar biasa dahsyat. Tetapi saya tidak membranding kepada Jengfa, saya ke brandingnya adalah kepada masyarakat luas. Merekalah yang kemudian mengenal saya sebagai siapa. Sehingga pada saat saya itu ngajak Jengfa mau nggak? Beliau langsung yes begitu karena beliau melihat kiprah saya di dunia maya Facebook khususnya itu sudah ngetop. Bicara soal NLP dan CTC. Di awal-awal saya masih NLP tapi kemudian saya berubah menjadi CTC. Jadi tidak kepada mitra, saya ingin garis bawahi itu ya Mas Raffi, meskipun Anda mengajukan proposal kepada mitra pastinya. Tetapi kalau bikin branding itu kepada masyarakat luas. Itu yang saya lakukan Mas Raffi. Teoritisnya tanya Bu Aya aja ya. Yang saya lakukan begitu.
Setelah saya terkenal, saya beberapa kali mengadakan survei. Kalau Anda ingat Jumala, apa yang Anda ingat? Ya NLP, Telkom, karena saya pegawai Telkom. Tapi di Facebook saya tidak berperan sebagai Telkom. Saya sudah habiskan waktu saya di Telkom. Di Facebook saya pakai untuk hiburan. Hiburan saya ya ini. Memberi manfaat kepada banyak orang melalui NLP dan CTC. Maka di Facebook saya nggak pernah ngomong Telkom. Coba lihat di Facebook saya. Sejak awal sampai hari ini mungkin postingan saya tentang Telkom itu tidak lebih dari 50, mungkin hanya sekitar 10 atau 20 dari ribuan posting yang saya buat. Jadi itu ya masyarakat luas. Terus kemudian yang kedua adalah buat akun baru tertarget. Apa pertanyaannya mau sing nomor 4, Mas? Yang nomor Pertanyaannya apa tadi, Mas? Nah, nomor 5, Pak. Grup relevan. 5. Oh, grup yang nomor 4 juga relevan itu yang apa sih, seperti Bu? apa gitu ya? Ya. Grup yang relevan itu seperti apa? Karena yang saya branding itu masyarakat, bukan mitra. Maka grup yang saya cari ya grup orang-orang yang suka dengan ilmu ini. Siapa orang-orang yang suka dengan ilmu ini? Adalah semua orang yang belajar hipnoterapi. Semua orang yang belajar NLP, semua grup-grup psikologi, semua grup-grup orang tua yang suka anaknya maju, semua grup orang-orang yang ingin well-being life. Apa well-being life itu? Ingin hidup sejahtera mental maksudnya. building. Iya, jadi bukan mitra ya. Saya nyari grupnya bukan grup mitra, tetapi grupnya orang-orang yang membutuhkan ilmu ini, orang masyarakat luas. Nah, bagaimana saya caranya mengambil? Saya tidak hanya masuk grup, tetapi saya bikin grup. Apa grup saya? Saya bikin kolam sendiri, bikin grup sendiri, yaitu NLP Online Training. NLP Online Training. Terus Unleash the Power Within, saya lupa nulis ya. Di sini sebetulnya ada lagi Unleash the Power Within. Ini semua orang bisa ikut. Tidak harus psikolog atau terapi, semua orang bisa ikut. Materi saya juga saya terjemahkan sedemikian rupa sehingga yang sulit jadi mudah, sehingga semua orang paham. Yang kalau orang-orang training NLP biayanya 7 juta, sama saya gratis, tapi yang online ya. Yang offline bayar itu. Saya sampai dimarahi oleh para trainer, Pak Jumala, ini ilmu mahal kok dijual gratis. Ya enggak apa-apa, terserah saya, ilmu-ilmu saya sendiri kok. Tapi hasilnya branding saya luar biasa. Nah, sekali lagi Mas Raffi, ya. Ya. Jadi Ya, bukan Pak. kepada mitra, tetapi kepada grup-grup. Sasaran saya adalah masyarakat pengguna, masyarakat luas. Itu Mas Raffi. Oke. Mungkin yang belum saya lakukan itu sih, Pak. Membuat grup sendiri ya, membuat kolam sendiri. Oke, tak terang kemana ya membuat grup sendiri seperti apa? Iya. Setelah grup saya buat, orang yang saya invite siapa? Adalah orang-orang yang menjadi teman saya. Sedangkan teman saya sudah tertarget. Saya milih orang-orang tadi dari grup-grup, ya ada 3 ya, ada 3. Dari grup, kemudian dari acara. Dulu itu sering ada acara di Facebook. Sekarang enggak jarang ya. Sekarang udah jarang, Pak. Acara itu diumumkan di Facebook dulu, Mas. Nah, itu siapa yang like dan hadir. Dia saya invite sebagai jadi teman. Terus yang ketiga adalah postingan. Postingan yang berbicara tentang NLP atau hipnoterapi atau ilmu yang serupa. Nanti yang mempunyai dia memberikan komen positif, komen interest, saya invite jadi teman. Nah, semua teman saya itu tak invite jadi anggota grup. Pasti mau.